Nah, ini kita awal ngeprint ya. Kita harus posisi laptop sudah nyala. Lalu kita hidupkan X printernya ya. Kita hidupkan X printernya. Udah, lalu kita hidupkan Epsonnya. Nah, sudah hidup warna kuning ya. Nah, setelah itu kita cek perlengkapannya ya, seperti gunting, pulpen, dan spidol. Gunting ini gunanya ketika ada transaksi dari Shopee Mall ya, yang seperti kopi ataupun slimming yang harus diprivasi keterangan nama barangnya di resinya, biasanya kita gunting manual. Nah, ini pulpen biasa untuk kita nanti kasih catatan, kita kasih pulpen ya. Spidol ini untuk kita kasih keterangan ya di kertasnya, yang misalkan ada corporate koli-kolian, kita tulis pakai spidol ya biar lebih jelas. Nah, lalu staples ini untuk menjepit kertas dan resi ya. Nah, sudah perlengkapan sudah lengkap, isi staples pun sudah ada ya. Nah, kita mau pindah-pindah data Excel yang kemarin dulu ya. Kita ke folder online shopnya ya. Nah, posisinya di template notepad, di download file online shop ya. Kenapa harus ada pindah data? Proses pemindahan data itu untuk simpan Excel kemarin ya ke hari ini, karena jaga-jaga takutnya kalau misalkan Excelnya ada yang berubah ataupun ada yang tidak sesuai dengan Excel sebelumnya, kita bisa ambil Excel itu nanti di jet contoh. Nah, gunanya seperti itu. Nah, seperti ini kita pindah-pindah datanya ya. Data yang kemarin kita simpan di data hari ini. Nah, misalkan seperti ini, Bukalapak, kita klik ya, lalu pilih sip ya. Setelah klik pilih sip. Nah, seperti ini. Lalu klik kanan ya, klik kanan, kita copy, kita pindah ke jet contoh ya. Nah, seperti ini kita paste. Artinya yang data sebelumnya sudah kita simpan di jet contoh. Jadi nanti ketika ada masalah di Excel, itu nanti kita bisa ambil dari jet contoh ini. Sama yang lain seperti yang tadi kita sudah buat ya, seperti Bukalapak sama. Nah, ini udah kita mau mulai ngeprint ya. Nah, pertama kita kalau mau ngeprint itu di pagi hari, itu kita duluin yang transaksi dus-dusan ya, yang transaksinya banyak. Karena kan kita ada sistem permintaan kantor. Nanti kalau misalkan kita sudah print yang besar-besar, jadi nanti dia kebaca di web kita, lalu permintaan kantor, permintaan barangnya itu banyak. Nah, seperti itu. Ini kita di Shopee ya, di Shopee kita buka 2 tab. Yang satu pesanan saya, yang satu pengiriman massal. Kita open link tab ya. Nah, sudah seperti ini gunanya. Pengiriman massal ini untuk kita tarik massal resi seperti Shopee, Express, seperti JTR dan JNE reguler. Dan kalau misalkan yang instan Gojek dan Someday Gojek, itu kita copy satu-satu. Posisinya dia di pesanan saya ya, di nomor pesanan. Misal seperti ini. Kita klik kanan, copy ya. Lalu masuk ke pesanan saya untuk tarik resinya ya. Nah, kita paste seperti ini misal. Nah, kita cetak label. Nah, seperti ini. Kalau Gojek caranya seperti ini. Kenapa dia tidak print massal seperti JTR dan Shopee Express? Karena kan kalau Gojek dia ada step berikutnya. Ketika sudah kita tarik resi, ada step
untuk pick up lagi, jadi nggak langsung sekaligus di pick up, karena kalau misalkan Gojek print massal itu dia nanti semuanya ke pick up. Karena kan kalau misalkan Gojek kan kita maunya satu-satu kan, karena kita melihat barangnya ada atau tidak. Takutnya kalau misalkan kita print Gojek massal, nih seperti ini, atur pick up massal ya, nih seperti ini. Nah, atur pick up massal ini nanti kemungkinan barangnya sudah di pick up tapi barangnya belum ready, belum siap di packing, dan takutnya ada barang yang kosong di gudangnya, jadi tidak bisa kita proses. Nanti kalau misalkan barangnya kosong lalu drivernya sudah datang, driver nanti driver kesini tidak bisa bawa paket ya, karena paketnya nggak ada barangnya. Nah seperti itu ya. Nah ini kita mau ngeprint yang JTR dulu ya. Kita duluin yang kalau pagi itu JTR, Gojek, Corporate, sama JNE TikTok, itu kita harus duluin itu. Nah sudah ya, kita print yang JTR-nya ya. Nah sebelum kita print itu kita harus lihat gudangnya dulu nih. Kita kan ada 2 cabang, ada gudang Bandung dan gudang Tangerang. Nah kita harus perhatiin gudangnya, jangan sampai kita posisi di Tangerang tapi kita posisinya gudangnya di Bandung, jangan ya. Karena kalau misalkan di Bandung itu kan pesanan yang punya Bandung kita tarik, kita kan di Tangerang posisinya, kita pilih ya gudangnya Tangerang. Kalau sudah gudang Tangerang baru, nah ini kalau sudah gudang Tangerang berarti ini pesanan yang masuk punya Tangerang semua. Nah sudah ya, kita ngeprint JTR-nya dulu seperti ini. Nah JTR ada 21 ya, kita pilih semuanya ya, kita print massal. Nah seperti ini dia muncul ya. Di sini diatur pengiriman massalnya 21. Lalu kita pilih atur antar ke counter. Kenapa tidak atur pick up massal? Karena kalau misalkan JTR itu kan dari kita yang proses ya. Untuk JTR jadi kan kita yang proses, jadi kita atur antar ke counter. Kalau untuk Shopee Express itu kita pilihnya atur pick up massal, karena dari kurir Shopee-nya yang langsung pick up ya ke sini, yang langsung scan dan masuk sistem mereka. Nah sebelum kita tarik massal itu kita harus lebih perhatikan terlebih dahulu ada pesanan gabungan atau tidak, karena kalau misalkan ada pesanan gabungan itu di sistem kita belum ada pesanan gabungan. Pesanan gabungan itu dia 1 orang tapi pesan 2 barang. Nah seperti itu. Kalau di sistem Shopee-nya menawarkan untuk digabungkan atau tidak, kita pilih tidak, karena di sistem kita belum ada sistem paket gabungan. Seperti itu. Sudah ya, kita tarik. Paket sudah 21, kita atur antar ke counter ya. Nah seperti ini. Nah kita harus perhatiin lagi, resi pengiriman telah dibuat untuk 21 dari 21. Tadi kan kita tarik 21. Kita harus lebih perhatiin ini. Karena kan kalau misalkan dia tidak sesuai, misalkan 20 dari 21, berarti ada yang belum resinya yang belum kebuat di sini, yang belum kebuat resinya dari sini. Makanya kita harus perhatiin dari sini 21 dari 21 paket. Nah, sudah ya, kita cetak secara manual pengirimannya, label pengiriman thermal ya, kita pakai kertas thermal untuk printnya. Sudah, kita buat dokumen terpilih ya. Nah seperti ini. Nah sudah muncul ya, kita dibuat dari 21 dari 21 sesuai ya, 21 dari 21. Lalu kita cetak dokumen, kita pakainya X printer karena untuk print resi kita pakai X printer ya. Nah sudah, kita print seperti ini.
resinya sudah keluar ya. Lalu kita copot-copot satu-satu ya. Kita hitung sesuai atau tidak ada 21 yang sudah kita tarik tadi. 1 5 6 7 8 9 10. Nah, untuk copot resi ya, kita usahakan harus rata seperti ini ya. Karena kalau misalkan dia di sini ada lebih, berarti nanti posisi resi satunya itu nanti dia ada yang sudah terbuka ini ya, lemnya. Jadi nanti takutnya kalau misalkan sudah terkelupas dengan resi sebelumnya, nanti kalau misalkan kita kan nanti ada kertas dari web ya, dari web kita yang sudah kita input, kita kan ada kertasnya. Nanti kalau misalkan dia sudah terkelupas duluan resinya, bisa kemungkinan dia nempel ke kertasnya. Nah, ini sudah pas ya, udah semua 21. Nah, lalu setelah kita tarik resi JTR, kita tarik ya resi Gojek Grab-nya. Kita tarik ya pesanan Gojek Grab-nya. Nah, sudah kita copy masuk ke nomor pesanan saya ya. Sudah nih, nomor masuk ke pesanan saya. Nah, sudah kita cetak label ya. Nah, seperti ini. Kita pakainya X printer ya untuk print racing. Nah, dia munculnya 1 karena kita nggak tarik massal ya. Nah, ini sudah kita tarik ya Gojek Grab-nya. Lalu setelah kita tarikin resi, kita ke pesanan saya untuk tarik datanya. Nah, posisi tarik data itu kita pilih di kolom yang perlu dikirim. Nah, yang perlu dikirim tipe pesanannya kan ini ya, sudah ya, reguler. Nah, status pesanannya itu kita di semua. Di semua itu sudah penggabungan dari perlu diproses dan telah diproses. Kalau misalkan kita tarik datanya di perlu diproses, itu hanya yang mau kita, yang sudah kita tarik resi saja yang kita proses tadi. Tapi kalau misalkan di semua itu pesanan yang telah kita proses dan perlu diproses itu sudah nyambung di semua ini. Jadi kita tarik datanya, posisinya di semua ya. Lalu kita pilih ekspor. Nah, kita pilih tanggalnya 2 hari ke belakang ya, 3 hari, 1, 2, 3, berarti tanggal 9 sampai 11 ya. Seperti ini. Kenapa kita harus pilih angka terakhir yang 2 tadi ya, pilih tanggal terakhir yang dari 2 tadi? Karena kalau misalkan pesanan yang kemarin itu bisa masuk ke Excelnya itu. Jadi agar transaksi yang sebelumnya dia ikut ke proses. Misalkan kan kita ada hari libur, misal hari Minggu kita libur. Nah, nanti kan itu kita hari Senin kita proses lagi kan. Nah, itu pesanan yang masuk di hari Minggu itu kita harus tarik datanya. Tarik datanya itu 3 hari. Makanya agar yang pesanan kemarin masuk bisa kita proses dengan tarik data 1 kali. Seperti itu. Lalu kita pilih ekspor ya. Nah, kalau kemarin sama Mbak Lele dia nggak diketawain. Nah, kita sudah ke download ya. Kita pilih download. Kita pilih download, lalu kita pilih ke foldernya yang template notepad di download file online shop ya. Nah, di sini kita simpannya di sini. Tadi kita lagi tarik Shopee, kita harus sesuai dengan marketplace-nya yang kita tarik. Tadi kan kita tarik Shopee, berarti kita tarik datanya di folder Shopee-nya ini. Jangan sampai kita lagi tarik marketplace Shopee tapi kita
tarik datanya di Lazada Mall atau Lazada. Jadi nanti Excelnya berubah ya. Jadi nanti juga pas ketika mau scan di webnya itu dia nolak, nggak bisa masuk, nggak bisa diinput seperti itu. Sudah ya, kita pilih Shopee. Kita pilih nih, kita pencet yes ya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik button ya, klik button, kita save, simpan di Excel 97 2003 karena kita penyimpanannya di Excel 97 2003. Kita pilih Excel 97-nya, lalu kita sesuaikan ya. Tadi kita tariknya Shopee, berarti kita pilihnya yang Shopee. Nah, sudah. Kita simpan, continue nih. Lalu kalau tarik data Shopee itu kita harus ubah kolom R-nya ya. Kita ubah ya dari huruf menjadi angka. Nah, karena kalau misalkan dia nggak diubah, nanti di kertas webnya dia 0 harganya, nggak ada harganya, nggak ada keterangan harganya. Nah, kalau ini kan udah kita ubah nih ya, udah kita ubah dari kolom R-nya itu menjadi angka, jadi dia nilai harganya ada, tidak 0 ya. Nah, seperti itu. Lalu kita klik kanan ya, kita format cell, kita ubah jadi number ya, kita ubah jadi nomor, dari jumlah ke nomor ya. Desimalnya kita nolin. Lalu oke ya, sudah. Kita simpan di sini. Continue, artinya sudah kita ubah ya. Sudah. Setelah itu kita ada proses impor di web kita ya. Kita impor, posisi dia di online shop. Tadi kita lagi tarik di marketplace Shopee, berarti kita impornya di Shopee. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga ada keterangannya ya, ada warningnya. Jangan lupa format cell jumlah menjadi number. Nah, sudah ya, tadi sudah kita ubah kan yang dari kolom R-nya, yang format cell tadi. Kita pilih filenya. Nah, seperti ini. Sesuaikan dengan marketplace tadi ya, Shopee. Nah, ini Excel yang lama ya. Nah, sudah. Kita impor. Nah, kalau seperti ini tidak muncul warning, berarti stok gudang itu tidak ada yang kosong. Tapi nanti ketika ada muncul warning setelah kita pilih file, itu berarti stok gudangnya kosong. Seperti itu. Lalu baru kita ke print online shop untuk scan resinya dan input di web. Nah, seperti ini. Nah, ini kan Gojek Grab ya. Jadi kita kalau Gojek Grab scan-nya itu bukan di nomor resi, karena Gojek Grab kan tidak ada nomor resi. Jadi kita scan-nya di nomor invoice ini. Kita pindahin ya ke nomor invoice. Lalu kita scan seperti ini. Nah, untuk print kertasnya kita print pakai Epson. Nah, pakai Epson untuk keluar kertasnya. Ini posisi landscape ya, kita harus ubah jadi portrait. Nah, seperti ini. Baru kita pilih cetak. Nah, sudah. Nah, dia muncul ya di kertasnya ini, Epsonnya. Nah, sudah. Kita ambil posisi resi di sini ya. Lalu kertasnya sudah keluar, kita harus cocokin dulu ya. Kalau Shopee dia angka 3 terakhir kita cocokin 2 KT dengan resinya ya. 2 KT sudah sesuai, baru kita staples seperti ini. Nah, untuk staplesnya juga jangan sampai kita
posisi staples di pojok, karena kalau misalkan di pojok dia rawan jatuh. Nah, harus posisi di tengah dan tidak gampang copot seperti ini. Setelah kita cocokin ya nomor invoice-nya yang di kertas sama yang di resi, kita taruh di rak Gojek Grab-nya sesuai rak. Nah, ini kan Gojek Grab ya, kita taruh di rak Gojek. Nah, seperti ini.